begitu, atau hanya soal-soal misalkan cacing tumbuh membelah diri dalam satu jam menjadi 2 kali lipat, itu di soal-soal kan. Nah secara teorinya apa seperti itu? Ya kami komunikasi juga sama guru-guru yang ngajar biologi sama ini Bu, baca buku juga di buku biologi di apa namanya itu, saya searching juga tentang bagaimana pertumbuhan cacing. Di bab 2 ada Bu, di bab 2 bahwa memang cacing itu tumbuhnya 2 kali lipat dalam 1 jam. Konteks pertumbuhan cacing pertumbuhan cacing sampai tambah dalam kan satu konteksnya ini kan namanya mengatakan simulasi satu konteks yang biasa digunakan pertumbuhan cacing, di mana siswa dapat melihat bagaimana populasi cacing bertambah dengan pola eksponensial. Nah, mana yang mengatakan 1 jam? Nggak ada di sini. Dari 1 cacing ya satu ini dia kemudian. Nggak ada yang mengatakan dia di sini 1 jam. Ini loh maksud saya. Kalau memang 1 jam wajar. Nah, wajar pakai laboratorium gitu. Nah, tapi kalau memang kita nggak tahu, harusnya kalau mau melihat benar pakai laboratorium mungkin beberapa hari gitu ya, atau dia laboratorium ini di kelas gitu. Oh boleh pakai kayak itu ya Bu, yang pakai di kelas itu untuk ya boleh aja lah kalau nggak ada labnya kan bisa karena cuma bisa ditaruh di satu tempat saja kan. Ya kan, karena gini Bu, ini kan Ibu tulis ini penelitian cacing di laboratorium, ini akan ditanya nah, gimana justru dikejar bagaimana prosesnya, mana gambar cacingnya membelah, nggak ada kan Ibu, nggak digambar situ. Jadi misalnya oh ini loh 2 jadi 4, nah itu yang realnya, tapi kan ini Ibu nggak seperti itu kan. Ya. Jadi sebaiknya kayak mana Bu yang untuk di lab itu? Ya tidak usah pakai lab. Tidak usah pakai lab. Berarti kan memang Ibu labnya tidak kantik sebenarnya, ini kan cuma sekali datang dia kan bawa cacing. Iya. Itu bukan lab namanya. Ketika Ibu mengajar mereka suruh bawa cacing, nak tahu udah tuh cacing, nah suruh bawa cacingnya karena dia memang banyak cacing, ya nggak ada masalah maksud saya. Tapi kalau ini bakal menjebak Ibu sendiri nanti. Ada berapa cacing yang pertama? Ada berapa cacing kan? Jadi untuk aktivitasnya itu berarti yang aktivitas di lab itu dihilangkan aja ya Bu? Bukan dihilangkan, aktivitasnya tetap, tapi jangan penelitian cacing di laboratorium itu istilahnya. Kan Ibu tetap harus menggunakan sifat ini kan? Kan kenyataannya pasti Ibu cuma kasih soal ini. Ya kan? Iya. Sudah kepikir saya gimana prosesnya. Nggak ada yang ini kerjaannya ini. Ya, jadi tidak usah kita ngarang-ngarang. Kalau orang itu memang dia di lab. Ya, kalau memang dia di lab, dia benar-benar lihat misalnya berapa hari. Ada yang 2 hari sudah ini dari 1 menjadi berapa gitu. Nah, ini nanti Ibu dikejar karena yang Ibu kan pengembangan lintasan belajar Bu ya. Nah, bagaimana melintasnya ini? Nah, ternyata ini cuma karangan baik kan, pikiran kita baik kan. Dan ternyata juga nggak ada, walaupun 1 jam juga matilah, ini nggak ada datanya. Gambarnya juga nggak ada kan. Nah, iya Bu, berarti nah, ini kan menggunakan permasalahan ya, aktivitas di sini ini aktivitas berapa? Aktivitas 2 ya? Aktivitas 2. Aktivitas 1-nya mana? Oh, cacing membelah diri, notasi. Nah, ini kan juga menganalisis, cuman membelah diri ini kan Ibu sebut juga kan? Ini ada, ini sama ini. Apa bedanya nih? Aktivitas 1 dengan aktivitas 2. Penelitian cacing berdasarkan di laboratorium ini kita sudah berapa cacing melewati 7 jam. Nah ini kan cuma mana di sini nggak ada kegiatan siswanya. Misalnya siswa meletakkan cacing di dalam gelas banyak berapa, kemudian berapa, nggak ada kan ini. Cacing dinamakan predator, ada belum di sini. Nah ini kan cerita ini. Ini nak dimakan predator burung, ada nggak burungnya di lab? Ada ya.
Ya, nggak ada ini. Ini hanya permasalahan berbentuk soal cerita, ya kan? Nah, jadi bukan dia di dalam laboratorium. Ya. Memahami masalah, diminta memahami kasus penelitian cacing di laboratorium. Kalau di dalam laboratorium kan nggak ada predator, burung, Bu. Apa laboratoriumnya di ruang terbuka barangkali. Atau ini kan sebenarnya mungkin maksudnya judul ya. Iya. Nah, kalau mau judul, Ibu kasih permasalahannya apa? Misalnya kita ceritakan, ini kan cerita nih mengenai penggabungan dua wajah di mana wadah. Nah, kasusnya ini kasus penelitian cacing di laboratorium. Apa kasusnya? Misalnya ada ini berupa cerita aja bahwa ada gambar, ada apa ya? Misalnya siswa ini kelas berapa sih? Kelas 8, Bu. Nah, siswa kelas 8 di sekolah A melakukan penelitian. Jadi kita menceritakan orang yang melakukan, bukan ibu mengajak siswa di sini. Paham nggak maksud saya? Paham. Jadi siswa itu kita ajak membaca cerita itu ya. Membaca cerita itu. Ya, membaca cerita itu bahwa misalnya di sekolah apa dia melakukan penelitian, dia meletakkan bahwa wadah-wadah ini redaksinya Ibu Roba. Jadi prosesnya itu si siswa itu membaca penelitian anak lain gitu ya, penelitian di sekolah lain. Jadi ini sebenarnya namanya judulnya saja, bukan kegiatannya, bukan kegiatan laboratorium. Seperti ini kan cacing membedah diri juga kan ini nggak ada nih kegiatan, Ibu nggak lihat kan? Tidak mengajak siswa melihat itu. Nah, PMRI di sini di mana, Bu? PMRI di langkah pembelajaran. Mesin waktu segala macam. Diganti aja redaksinya. Iya. Ini Bu aktivitas ini kan di LKPD ya Bu ya? Iya Bu, ada di LKPD juga. Ya, aktivitas ini dinilai apa aktivitas ini? Ibu ada tes nggak? Ada pretest, ada post-test. Ya kan? Iya. Nah, aktivitas itu nggak pernah dinilai. Aktivitas itu kan dalam bentuk LKPD kan? Iya, di kegiatan di LKPD. Iya kan? Nggak pernah dinilai LKPD-nya. Mas ada yang rendah? Ada nggak yang rendah? Di pretest. Ini kan berkelompok nggak dia? Kalau yang apa namanya itu? Aktivitas itu. Aktivitas 1, aktivitas 2, aktivitas 3, aktivitas 4 itu dia berkelompok nggak? Iya Bu. Berkelompok Bu, nggak bisa kayak ini. Nggak perlu hasil pretest post-test saja. Oh, cukup hasil. Iya, aktivitas ini kan ibu bantu. Nggak dinilai, pasti bagus lah harusnya. Ya? Iya. Pasti bagus harusnya. Jadi nilai pretest post-testnya saja. Ini tuh aktivitas dua-duanya apa nih? Pretest post-test oke. Menandakan nggak saya pilih mengenai
aktivitas dulu. Oke, aktivitas siswa di sini maksud ini aktivitas 1, aktivitas siswa. Aktivitas siswa ini apa yang Ibu nilai? 2, 1-nya apa sih? Ada Lembar kriteria. observasinya apa? Ada di situ kemarin observasi. Kayak observasi nih ya? Iya, Hasil iya. observasi. Iya, Hasil observasi. ada di situ. Ini nah Bu. Siswa tidak, jangan aktivitas siswa, Bu. Aktivitas siswa ini kan siswa tidak memperhatikan. Siswa tidak memperhatikan penjelasan guru, mental. Ini. Nanti agak rancu aktivitas siswa dengan aktivitas Pak LKPD yang aktivitas Ibu 1, 2, 3 ini kan LKPD maksudnya kan? Ini nilai instrumen observasi, hasil observasi. Ini tadi hasil. Nah, Nggak cukup. Lagian nggak bisa diulang ya Bu, yang ada tabel-tabel itu. Iya. Hasil kerja rata-rata aktivitas 83. Gimana dapat ini? Gimana angko ini? Ada hasil penghitungan. Itu apa? Cukup kemana tabelnya? Ini nggak usah diulang-ulang lagi Bu, hasil observasi aktivitas 1 namanya ini ulang terus ini. Ya, ini mengerjakan permasalahan ini nggak perlu lagi nih. Hasil observasi. Mana? Ini ya, terdapat pada aktivitas 1 yang beraktivitas rendah. Bingung kan kalimatnya? Iya. Yeah. 2. Aktivitas 2. Ini kasihkan apa itu. Ini data-data ini di mana Bu? Tabel ini. Ini di mana ini? Kayak kami taruh di lampiran Bu. Loh. Ini kan bentuk tabel Bu. Yang nilai ininya, yang nilai mana tadi? Itu ada 111 itu. Ini nomor observasi. Ini kan yang belum dinilai. Nah, yang nilai siswanya mana? Yang aktivitas siswa Bu. Iya, mesti kan ada tabel Bu. Oh, ada tabel yang dinilai. Iya, di lampiran ya. Aku nggak bilang lampiran yang itu. Ini. Observasi, pembahasannya mana? Hasil wawancara. Pembahasannya mana Bu? Yang apa Bu? Yang Di observasi. bawah, ya. Pembahasan. Jadi bab 4 ini Bu bab 4 itu isinya hasilnya itu isinya kan isinya itu apa kan Ibu tujuannya kan ini sesuaikan dengan tujuan ini Iya. Nah menghasilkan lintasan belajar nah kan ya. Bagaimana lintasan belajar matematikanya menggunakan konteks pertumbuhan cacing? Ibu jawab ini. Ini di hasil.
Tuh. Jadi ada kertas ya? Sini Bu. Yang ini Bella yang Ya, enggak apa-apa Bu di situ lah. bisa ya. Heeh. Enggak apa di situ jadi pas Ya. udah. Jadi hasil itu sesuai dengan, jadi yang pertama bab 4 ya. Ya. Satu hasil penelitian. Kedua pembahasan. Nah, hasil ini sesuai dengan tujuan ibu ini tadi. Tujuan pembelajarannya. Lintasan belajar. Jadi hasil ini adalah lintasan belajar. Ini di bab 3. Langkahnya apa di bab 3? Yang kemarin kita itu ya. Nah. Ya. Nah, yang pertama biji, sudah kan? Sudah. Nah, Itu sudah dijelaskan di bab 4. Ya. Yang revisi tanggal 8. Nah, di mana coba mana Bu penjelasannya? Ya. Bab 4. Nah, itu ini sesuai prosedur penelitian kan? Ya, Mana bab 4-nya? penelitian kemarin. Nah, hasil penelitian kan? Tahap kajian literatur masing-masing. Rancang EKPD. Mana hasil rancangannya? Rancangan. Instrumen ini masih tahap ini ya? Iya. Nah, terhadap pembahasan belajar. Aduh Bu, alir penelitian di bab 3. Ya. Nah, ini kan kategori nilai aktivitas siswa. Ya. Tingkat kebajikan siswa secara parsial dapat dilihat dari kriteria, maksudnya apa? Jika siswa mendapat kriteria baik. Nah, 75%. Mana tabel ini? Yang kurang berapa? Jadi ibu ngikuti ini baik. Ya, jangan ibu ngadu-ngadu yang lain. Ya, di wawancara, retest, post-test. Ini cukup baru ini baik Bu. Retest, post-test ibu kasih ini baik sampai ini hasil ini baik. Ya. Nah, retest, post-test. Kemudian sampai ini. Sudah. Nah, itu hasil. Nah, pembahasannya dibahas. Misalnya ngapo masih ada pretestnya berapa nilai pretestnya, rata-rata nilai pretestnya berapa, itu yang dibahas. Ya, ini baru hasil semua ini. Pretest sama hasil protes, pretest. Nah, kemudian nggak kurang-kurang lagi nih. Banyak yang perasaan saya sama semua sih. Nah, ini dari mana ini 0,885 tadi sudah. Ini tabel 427. Ini tabel 427. Nilai rata-rata yang diperoleh guru model secara keseluruhan sebesar 0,885. Oke. Kategori sedang. Mana di sini sedangnya? 0,366. Nah, langkah udah di sini baik Bu, langsung enggak banyak tabel. Iya kan? Kategori sedang, artinya tulisan yang dikatakan baik. Ini oke. Berdasarkan sebenarnya dapat rata-rata aktivitas secara klasikal 83, di mana nih? Yang ini. Di mana rata-rata? Di mana ngitungnya secara klasikal? Data ibu itu dapat dari mana? Persen mengikuti. Nah, ini kan tabel 26 ini kan mengulang ini ya. Berarti sebanyak 2 siswa. Mana 2 siswa ini, data-data ini di mana? Ini ibu buat dalam bentuk tabel, bukan tabel 426. Ini kan tabel 426 ini. Tidak. Ini
Artinya aktivitas siswa secara klasikal 80% siswa mengikuti. Mana? Nanti dibuatkan tabelnya. Iya, pakai tabel aja. Iya. Bukan suka ada orang sering. Nah, ini sebenarnya Bu, yang setelah itu akhirnya menunjukkan mayoritas siswa cukup baik bla 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 ini sudah sampai di sini aja. Kategori sedang ini sudah selesai, ya. Nah, nanti yang lain-lainnya ini, yang kalimat-kalimat Ibu ini, ya, hasil wawancara, nah pembahasan. Nah, uji T ini masih dalam ini Bu, mana uji T-nya di mana? Dari hasil ini tadi, pretest post test. Iya. Nah, dia ada di sini. Nah, ini kan? Ya, sudah oke. Tidak usah diulang lagi di sini. Di pembahasan Ibu nih. Di pembahasan Ibu, rata-rata pretestnya berapa? Dari tabel ini. Dari, nah, pretest rata-ratanya 11, post test rata-ratanya 50,2, 11,8, ya kan? 16 ke 55 dibuat pasangan 00. Tidak perlu Bu, ini kalimat ini tidak perlu diulangi di sini, orang bisa baca di sini. Ya, dia langsung sini aja hasil jadi artinya terdapat perbedaan yang signifikan atau peningkatan kemampuan bisa masuk sebelum masuk eksperimen kira miskin untuk apa dulu analisis ini tidak perlu Bu. Besaran perbedaan rata-rata mungkin sesi tes betul. Ini mana 9 siswa, 11 siswa itu dapat dari mana? Mana datanya? Ya, ketik datanya ini kan 11 siswa, N-gen 0,67 mana? Hitungnya dari mana? Iya, nggak ada kan mana di sini N-gennya. Ini hasil pretest post test, ini kan? Ini berdasarkan apa Ibu menentukan N-gen ini? Okay. Kalau kita matematik nih Bu, gak baru banyak cerita, kita yang penting banyak data itu ada sisa yang itu bila 67 kan. Oke. Nah, ini kan ini Ibu ngulangi baik nih. Hasil wawancara, mana potongan wawancaranya? Hasil wawancara dapat secara langsung ya, kemudian sisa-sisa nah, mana potongan wawancaranya Bu? Siswa tidak menyelesaikan pembahasan menangkap penyelesaian siswa memberikan penyelesaian. Nah, sebenarnya ini nih dia hasil wawancara Bu, ya. Ini cek ini hasil, ini lintasannya sudah ya. Nah, hasil pretest post test, ya hasil pre post ado. Nah, di pre dan postnya ini, hasil pre dan post uji SPSS-nya masuk ya. Nah, SPSS. Nah, kemampuan kemudian hasil wawancara. Nah, wawancara ini wawancara tentang apa Ibu nih? Wawancara di ini wawancara tentang soal atau wawancara di bab 3 kan ada wawancara ada? Ini. Di bab 3 itu cuma alir itu, di wawancara itu tentang soal itu Bu. Hah? Soal sebagai teknik mendata peneliti mengetahui hal-hal yang perlu mendalam digunakan dalam struktur cara mengetahui kemampuan masalah dari riset dan belajar yang telah dirancang. Nah, bagaimana perasaan ini wawancara? Ini Ibu wawancara ini wawancara tentang bukan tentang soal itu, mengalami kesulitan
ya kan? Nah, ini mendukung ketika hasil membuat lintasan belajar itu. Jadi lintasan belajar itu efektif Bu ya. Jadi nah ini kan tadi ada sudah uji hasil. Aduh. Ya, hasil uji SPSS dia terbukti sudah efektif kan? Nah, ini dia didukung dengan hasil wawancara. Nah, mana yang mengatakan oh iya dari wawancara itu dia mana tadi pertanyaan wawancara? Ini Mbak. Dan siswa mengacu pada hasil observasi, distribusi penelitian kemudian dicatat dalam bentuk teks. Teks tersebut diinterpretasi dan dikomunikasikan. Ya. Nah, ini wawancara ini dikatakan belajar pahami perabot yang dilaksanakan, apakah ada hambatan enggak? Ini tentang cacing tadi. Jadi dia paham enggak dengan menggunakan cacing itu? Senang enggak dia dengan menggunakan cacing? Kan? Nah, mahasiswa sudah menyelesaikan pelaksanaan bagaimana masalah yang telah diungkapkan, ya kan? Memahami masalah, menyusun rencana. Wah, oke, masuk yang soal ini. Nah, di mana dia memahami masalah? Oke, masukkanlah sebagian, beda usah banyak-banyak. Ya. Nah, jadi ini didukung hasil wawancara. Setelah uji SPSS baru bahwa dikatakan itu didukung hasil wawancara, hasil tes ya, hasil observasi. Dites. Dijelaskan. Artikan bisa. Tentunya Bapak sebagai dengan masalah dengan aktivitas 1. Kok baik Bu, gak usah banyak-banyaknya kelompok-kelompoknya. Aktivitas 1 hasil wawancara. Ini kan tentang soal nih ya. Soal aktivitas post-test. Nah, kayak yang ini Bu, ini contoh hasil instrumen. Nah, maksudnya dites kemampuan membaca masalah, dites batas kualitas 7. Oh, ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini berapa orang nih? Aku balik ke sini sudah data. Aku pengumpulan data lagi. Ini contoh, ini lampiran baik Bu. Ini lampiran. Ini ALT ini di awal, ya kan? Kerja siswa. Observasi. Tingkat efektivitas gitu kan. Nah, kan aktivitas melihat, mental, lisan. Nah, ini yang harusnya ini bukan asas yang akan diamati kemudian satu. Ibu dibantu oleh siapa mengamati? Sama guru juga Bu. Sama guru matematika juga di. Kelompoknya ada berapa? 4. Kelompoknya itu ada 3 kelompok. Berapa siswanya? Siswanya itu banyak Bu, tapi kami ngambil 30 sampel, 10 untuk kelas pilot eksperimen, kemudian 20 siswa itu kami bagi jadi 3 kelompok. 20 siswa di kelas itu sebenarnya berapa? 30, ada yang 40, tapi waktu kami penelitian itu tidak semuanya hadir, ada 32 siswa. 32. Terus yang pilot dari situ 10. juga 10. Kelas lain Bu, kan kelas 2 lain. kelas. Okay. Cuma 10 pilotnya. Iya. Ketika kelas lain 10 pilotnya, yang lain ngapain? Jadi pertanyaan nggak Bu? Jadi kami ngambil cuma 10 sampel itu aja waktu itu Bu.
10 sampel. Yang lain ngapain nanti? Kelas yang satu berapa orang? Kelas pilot ya? Iya 10 orang kan. Enggak, sebenarnya kelas pilot tuh berapa orang? Sama Bu, 30 siswa. 30. Ibu ambil cuma 10. Yang 20 lagi ngapain? Kami pilih Kelas eksperimen berapa orang? 20. Jumlahnya sebenarnya berapa? Sama 30. 30, diambil 20. Yang 10 lagi ngapain? Ini enggak boleh, Bu. Nah, gimana Ibu mau jawabnya nanti? Jadi dari jam 10 kan? Ya terpaksa mungkin Ibu mengambilnya ini di jam lain. Ini merusak kelas ini. Kenapa kelas eksperimen ngapu nak 20, ngapu nak 30-30-nya? Kita tidak baca itu data. Ya nggak boleh. Jadi harusnya 30-30. Jadi di sini dikatakan nggak? Di mana dia? Duh, kerjaan saya. Maaf Ibu. Maaf saya. Kemampuan pemecahan masalahnya berapa rata-ratanya? Ada di berapa? Lupa Bu. Mbak, ilah Bu, Ibu cuma bahas ini baik, lupa cak mana. Nah, pembahasan ini Ibu cuma ngulang Bu, iya kan? Di angka 67 ini kan ngulang sudah ada nih, pada kelas ini sudah ada ini, ya. Hitung jumlah anakan, kok ini anakan sel belahan yang baru, ide baru yang nah, ibu pakai ada PMRI itu di dalam ya? Di bab 2 saya baca ada PMRI. Iya Bu, yang konteksnya itu. Jadi tanya proses pembelajaran Ibu ke mana? Modulnya ada nggak? Ada Bu, modul aja. Ada modul ajarnya? Ada. Modul ajarnya bisa jadi haki itu Bu. Tanya modulnya. Bukan Bu, di mana kayaknya. Ada nggak PMRI di modul ajar itu? Mana Bob ini? Pendekatan PMRI. Oke. Yang kedua, apresiasi. Nah, di mana pendekatan PMRI ini di modul ajar ini? Pendekatan PMRI itu ada macam ini kan, ada ininya kan? Langkahnya kan? Iya. Nah, di mana? PMRI ini mana? Modelnya apa Ibu pakai? Model pembelajarannya apa? Problem solving, pemecahan masalah. Model pembelajaran, pendekatan berbasis masalah (PBL). Iya. Ya gimana? Memahami masalah ya. Tujuan pembelajaran, memahami masalah. Jadi di sini mobil bulan Belakang. Pendekatannya nanti modelnya tambah model. Oh, ditambahin model. Modelnya PBL kan? Iya. Nah, kalau pendekatan PMRI kan ada sintaknya. Di mana sintak PMRI-nya? Ya?
Itu dengan ibu ini ya. Oke, ini. Ini sejalan ini yang nyambung ke sini ya, maksudnya ini. Oke. Nah, ibu ke ini ya. Jadi tinggal tabel, masukkan tabel yang harusnya di bab bab 4 itu tabel-tabelnya saja Bu. Yang contoh-contohnya itu tidak perlu Bu. Contoh lembar observasi. Yang ini kan ini sudah ada lembar observasi, nilainya sudah. Yang pentingnya itu soal harusnya ada, kan ibu bicara pemecahan masalah ya, nilai pretest post-testnya misalnya pretest ya. Nah, ini post-test, jumlah siswanya berapa? 20 kan? 20. Ini misalnya memahami masalah berapa? Langkah 1, 2, poin 3, 4 ya? Iya. Menentukan strategi, melaksanakan strategi, kemudian memeriksa kembali. Nah, pada pretest ini jumlahnya, frekuensinya, berapa orang bisa memahami masalah, berapa orang bisa ini, berapa orang ini. Nah, pada post test juga berapa. Ini yang kita mau lihat. Nah, ibu melakukan aktivitas itu muncul nggak ini? Nah, itu yang mau kita bahas ya. Muncul nggak, ibu udah kasih aktivitas masalah tadi 1, 2, 3, 4, muncul nggak? Pada pretest mungkin belum muncul. Oke, nah pada post test kita lihat munculnya ya kan. Nah ini ada frekuensinya. Kemudian misalnya nanti tabel nilai pretest sebelumnya ini tabel, ini pretest, post test. Rentang nilainya berapa rentang nilainya. Yang mau pretestnya nilainya berapa yang paling rendah ya, misalnya ini 85 sampai 100 misalnya ya, jadi nilai kan. Nah ini misalnya sampai 84, 70 berapa ya, mulai dari berapa. Nah ini frekuensi berapa yang dapat ini, berapa yang ini, berapa yang ini sangat ini tinggi kan, sangat baik. Post test juga berapa frekuensinya. Ya, jadi jelas sudah dapat ini baru ke sini. Ya. Rentang nilai dulu baru ke sini. Iya, yang tentang ini nilai keseluruhan, ya kan? Nilai keseluruhan. Nah, yang ini pada pretest, post test berapa banyak? Boleh juga pretest berapa soal? 5 soal. 5 soal. Berapa menit, Bu? 90 menit. 90 menit. Nah, soal pemecahan masalah galau apa tidak? Kayaknya enggak deh. Tidak. Nah, C2, C3, C4. Nah, berarti yang soal pemecahan masalah hanya ada 2 kalau nggak salah. Cuma 2, berarti cuma 2 aja. Soal nomor 1, soal nomor 2, soal nomor 1, soal nomor 2. Ya, untuk yang melihat pemecahan masalahnya. Nanti kalau nilai keseluruhan ini di sini. Tapi untuk yang pemecahan masalah di sini. Nanti Ibu jelaskan karena yang soal pemecahan masalah itu cuma 2. Ya enggak? Nah, pada soal nomor 1 berapa yang memahami masalah? Ya kan? Nah, yang bisa sampai sini berapa? Yang bisa sampai yang sini sampai sini berapa? Yang memeriksa kembali ada enggak yang memeriksa kembali? Nah, ini juga begini kan Ibu punya datanya. Ada. Ya kan? Nah, jadi langsung ke sini pretest post test. Udah, dari sini udah tahu kita rata-rata dicampain di sini, langsung aja. Rata-ratanya berapa di pretest, rata-ratanya berapa di post test. Udah. Rata-ratanya dalam kategori apa? Misalnya ini rendah, cukup, baik, sangat baik misalnya kan. Nah rata-ratanya masuk dalam kategori sangat baik. Selesai itu di hasil, ya kan. Nah ditambahin lagi nanti hasil uji T-nya. Setelah ini baru uji T tadi, ya kan. Nah yang lain-lain itu di lampiran Bu.
Nah, sudah selesai nih UJT. Nah, nanti di pembahasan Ibu bahas, oh iya waktu melihat ini yang dibahas dari hasil itu yang paling sedikit misalnya memeriksa kembali, misal ya pada post test, kita keseluruhan aja lah nanti. Pada post test yang paling sedikit masih frekuensinya di memeriksa kembali. Baru Ibu itu juga sesuai dengan hasil wawancara siswa, mereka mengatakan memang mereka lupa kah atau apakah. Nah, ini didukung juga hasil penelitian orang lain yang mengatakan bahwa memang sih di tempat lain juga yang ini sangat rendah. Itu jadi sistematis, Bu. Itu enggak bolak-balik hasil observasi dan wawancara itu untuk mendukung hasil kita. Gitu. Oke? Ya. Ini kan ada datanya kan? Ada. Ya. Jadi kan Ibu mau lihat melihat kemampuan pembacaan masalah. Jadi di sini jelas. Kayak tadi berapa yang memahami itu persentasenya jelas di sini dari frekuensi. Kalau boleh Ibu kasih frekuensi ditambah persen. Misalnya 11 dalam persennya berapa? Boleh. Berarti Bu nanti di bab 4 saya cuma bikin hasilnya tuh kita bikin bentuk tabel ini dulu. Iya, untuk yang ini ya, yang untuk melihat efektivitas. Iya. Tapi kalau yang tadi LIT segala macam itu udah bener lah. Iya. Tambah lagi. Ini di pertama sekali Bu ya kita maksud LIT. Bukan maksud saya. Ini yang di belakang lah. Kan itu di pengembangannya dulu. Iya. Nah, jadi pertama baca lintasan belajarnya dulu tentang pengembangan lintasan belajar. Sudah itu untuk melihat efektivitasnya. Yang kedua dari sini. Gitu. Kan tujuan Ibu pertama melihat ini kan? Iya, efektivitasnya. Nah, ya kan? Ini kan tujuannya menghasilkan lintasan belajar, kan? Bagaimana lintasan belajar? Nah, ini di hasil tuh untuk bicara dulu bagaimana lintasan sampai dapat. Oh, lintasan belajarnya ini loh. Ya kan? Dari RIT. Bagaimana efektivitas? Nah, baru masuk ke sini. Jadi dia juga ada 2 poin di situ. Ya kan? Iya. Nah, jadi hasil ada 2, menentukan lintasan belajar untuk melihat efektivitas. Oke? Nah, setelah itu baru pembahasan. Pembahasan itu yang membahas tadi seperti yang kalau yang kita waktu itu efektivitas tabel-tabelnya aja. Gak usah dibahas dulu. Gak usah diulangi si tabel itu. Gitu. Ya. Bu, izin bisa minta ini alat yang bimbingan kemarin. Gimana ini semua? Iya, itu saya tanggal. Jadi Ibu lengkapi semuanya, modulnya itu lengkapi Bu. Modul ada di dalam modul itu kan lengkap. Ya sama aja modul dengan RPP kan, kalau RPP itu kan harus lengkap. Jadi ada kegiatannya, ada LKPD-nya, aktivitas-aktivitasnya, ada medianya apa? Media LKPD-nya. Kemudian ada soalnya, lembar observasinya, ya kan? Penilaiannya kan ada penilaian kalau di sekolah tuh selain formatif ada afektif, psikomotorik. Nah, psikomotor ya, itu lengkap modul. Nah, itu Ibu bikin hakinya. Itu tinggal merubah-rubah ini urutannya aja. Nanti PMRI-nya Ibu tanya dengan Ibu YK ya. Iya. Tanya dengan Ibu YK gimana meletakkan PMRI-nya itu. Karena itu kan ada PMRI-nya Ibu, nanti kalau misalkan kami ini kan saya revisi lagi Bu ya, kata itu. Kalau seandainya kan ada untuk pendaftaran Semhas, itu sudah boleh mulai ini. Boleh Bu ya? Kan sudah ada data ya? Iya. Bu, kami bisa minta tolong tanda tangan Ibu enggak? Latih. Tapi enggak apa Bu, saya bikin 2 rangkap. 2 rangkap? Oh, ini ketujuan. Oh iya. Ya perbaiki lah, nanti juga bisa muncul lagi. Kan bimbingan sama Ibu cuma dibatasi hari Senin Bu. Jadi kalau kami ini perbaikan Ibu Yaka dulu. Ibu Yaka sudah ini lagi meriksa Bu sekarang. Ini siapa nih? Ika? Ya ini Bu Yaka Bu. Enggak, ini yang ini untuk Bu Yaka.
belum minta parap ulang sama Bu Nika. Ya, Iya. ini untuk Semhas. Nah, Semhas itu tapi udah benerin itu. Iya, saya Makanya revisi. masih keburu. Jadi ibu benerin, ibu daftarlah Semhas. Daftar Semhas kan nggak perlu itunya nggak? Enggak, Ya. cuman ini ya pun yang jurnal. Tapi saya sudah ada Bu kalau jurnal. Sudah. Sudah. Nah, dapat Semhas, sementara dapat Semhas benerin lah. Semhas paling Desember kan? Iya, Desember awal Desember. Ya, jadi sementara itu ibu benerin ini ya nggak apa-apa kalau Nanti. ini ibu kirim ke saya. Cuman kalau kirim itu saya resikonya nggak bisa saya kadang-kadang lupa bacanya. Dan nanti dulu. Ibu benerin lah kayak IJK, udah benerin nanti lengkap semua baru ke saya lagi. Oh ya, baik. Maaf Ibu. Tadi saya pesawatnya delay 1 jam Bu. Saya sedang Iya, jam kalau 7. ini hari ini. Iya, karena tidak dapat izin dari sekolah. Kita dulu sini minta cuti dulu. Kan cuti cuma 12 hari, jadi dihitung kemarin itu boleh lagi. Jadi ini cuma menunggu waktu. Hilang, memang nggak ada jam ngajar hari ini. Belum ada jam ngajar sekarang Bu. Tadi ada minta digantikan untuk ngabas TKA. Jadi izin dulu. Ya, Makanya saya pulang siang belum ini. ada jam ngajar kan sebenarnya boleh aja kan. Ibu nggak dikasih tahu kepala sekolah ya Pak? Lagi studi. Sudah Bu, justru disarankan saya tidak boleh tiap minggu ke sini. Saya kemarin itu bingung juga harus kalau di situ kan tidak ada dapat izin, jadi harus cuti gitu. Tapi dikalkulasikan satu tahun itu cuma 12 hari boleh cuti. Iya. Ibu udah habis apa cutinya? Hampir Bu, hampir habis Bu, karena dari kemarin. Mau ujian nggak bisa ibu datang. Misalnya mau Semhas hari ini, mau Semhas ibu datangnya hari ini. Iya. Kacau ibu. Memang Iya, Bu. kita harus memilih sih. Iya. Ya. Resiko. Iya. Mari Bu ya, makasih banyak Ibu izin. Maaf. Assalamualaikum.